Pada session 13 sampai 18 di perkuliahan kalkulus, kita akan membahas tentang integral. Jadi slide yang digunakan pada pembahasan ini diadaptasi dari buku yang dikeluarkan tahun 2010 berjudul Kalkulus oleh Tan, begitu ya. Tan, Brooks, and Cole. Nah, ini dari chapter 4 dan 7. Jadi nanti kita akan lihat isinya apa. Untuk learning objective, di sini ada kita masih di LO2, yaitu bagaimana menggunakan basic konsep dari integral dan aplikasinya, begitu ya. Adapun konten dari slide ini ada berapa ini? 9. Tapi untuk yang pertama kita akan bahas hanya 3 dulu ya, yaitu introduction to area, artinya bagaimana menghitung luas area dari pendekatan integral, kemudian definisi dari integral itu sendiri, dan teori dasar terkait kalkulus yang ada hubungannya nanti dengan integral. Oke, pada bab sebelumnya itu kita dikenalkan kepada teori yang namanya limit dan teori yang namanya turunan dari suatu fungsi. Di mana di sana dicontohkan kita bisa menggunakan teori tersebut untuk menghitung kecepatan dari suatu kereta maglev, ya, kereta yang sangat cepat. Kita bisa menghitung, memperkirakan kecepatannya berapa berdasarkan posisinya saat ini, gitu ya. Jadi kalau dia di posisi saat ini, posisi sekian, kecepatannya berapa kira-kira. Nah, itu kita bisa hitung dengan konsep limit dan turunan. Nah, di sini kita mempelajari tools yang berbeda lagi, di mana kita bisa menggunakan tools ini untuk mengetahui posisi dari suatu kereta pada waktu tertentu dengan pengetahuan dari kecepatannya. Jadi kalau kita tahu kecepatannya, kita bisa tahu posisinya di mana sekarang, gitu ya. Nah, tools yang kita pelajari ini dikenal dengan nama antiderivatif atau antiturunan. Antiturunan dari suatu fungsi. Jadi antiturunan ini sebenarnya ya ada sedikit perbedaan dengan yang namanya integral. Tapi akan kita bahas berikutnya. Nah, di sini meskipun terlihat sebagai, kalau diinterpretasikan secara geometris itu sesuatu yang mungkin tidak begitu berhubungan, nanti kita akan melihat bahwa turunan dari suatu fungsi dan anti turunan itu mempunyai hubungan yang cukup dekat gitu ya secara fundamental. Nah, itu yang akan kita pelajari di awal-awal ini. Oke, untuk memulai kita beranjak dari penjabaran secara intuisi dulu ya. Secara intuisi apa itu integral begitu ya. Nah, dicontohkan misalkan di sini ada sebuah kendaraan gitu ya. Di sini anggap mobil bergerak dengan kecepatan yang konstan. Bergerak dengan kecepatan yang konstan. Dicontohkan untuk setiap waktunya kecepatannya adalah 44 ini apa nih, unit per second gitu ya. Oke. Nah, kita mengamati pergerakan mobil ini dari second ke 0 sampai second ke 10. Nah, kalau kita bikin fungsinya gitu ya. Kalau kita bikin fungsinya mungkin bentuknya seperti garis begini ya, karena kecepatannya konstan 44 unit per second. Jadi setiap detiknya konstan 44. Nah, kalau kita ditanyakan jarak, berapa total jarak yang ditempuh oleh kendaraan tersebut dari
detik ke-1 sampai detik ke-5. Ini ya, dari detik ke-1 sampai detik ke-5. Berapa total jaraknya? Gitu ya. Nah, jarak itu secara intuitif bisa dihitung dengan kecepatan dikali waktunya, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara geometris di sini, jaraknya itu sebenarnya direpresentasikan oleh luas area di bawah fungsi V tadi ya. Yaitu kalau di sini kita lihat ya berarti 44 dikali dengan 5 kurang 1 gitu ya. 4. Nah, kita tahu jaraknya adalah di sini kalau kita hitung 176 unit per second. Nah, sekarang andaikan tadi kan mobilnya bergerak dianggap konstan begitu ya, 44 unit per second. Bagaimana kalau mobil itu ya pada kenyataannya bisa jadi kecepatannya naik turun gitu ya. Nah, diketahui di sini bagaimana kalau sebenarnya dia mengikuti suatu fungsi namanya Vt gitu ya. Kecepatannya pada detik tertentu di detik T adalah Vt. Nah, berarti garis yang merepresentasikan fungsi kecepatan ini berbeda begini ya. Nah, bagaimana dengan jaraknya begitu ya? Kalau speednya tidak konstan, bagaimana dengan jaraknya? Apakah bisa juga diperkirakan dengan luas area di bawah fungsi ini? Yang dibatasi dari kiri oleh T sama dengan 1 dan dari kanan T sama dengan 5. Dan dari bawah itu adalah x-aksis. Apakah bisa diperkirakan melalui ini? Ya, ternyata bisa begitu ya kalau dari perspektif teori integral. Nah, bagaimana bisa begitu? Kita bahas berikutnya. Oke, nah dalam pembahasan integral gitu ya, dalam pembahasan kalkulus lebih spesifik tentang integral, integral ini adalah salah satu cabang utama begitu ya yang dibahas atau bab utama yang dibahas dalam kalkulus. Jadi memang perkembangan dari teori integral itu dimotivasi dari permasalahan geometrik atau permasalahan pencarian luas bidang, garis singgung begitu ya, sama seperti yang diferensial kemarin. Nah, permasalahan geometrik di sini yang menjadi motivasi untuk dikembangkannya teori-teori integral adalah permasalahan mencari luas area di bawah luas area suatu bidang gitu ya, atau dikenal dengan the area problem. Nah, jadi sebagai contoh, nah, pada gambar ini, integral itu dapat digunakan untuk menghitung luas area yang direpresentasikan oleh warna orange ini ya. Di sini luas area ini dapat dihitung menggunakan integral, di mana luas areanya yang dibatasi oleh fungsi f dari atas, fungsi x sama dengan a dari kiri, x sama dengan b dari kanan, dan x-aksis dari bawah gitu ya. Nah, ini nanti kita sebut area tersebut adalah area di bawah kurva fungsi f, area di bawah fungsi f pada interval selang tertutup a, b. Nah, itu definisi dari suatu area yang di bawah fungsi f gitu ya. Nanti berikutnya kita akan banyak menggunakan definisi area di bawah kurva ini. Oke, sebelum kita membahas bagaimana integral bisa digunakan untuk menghitung area di bawah kurva tadi, area di bawah fungsi ini, kita bisa mulai dari logika sederhana yang nanti akan menjadi dasar pemikiran perhitungan dari integral. Oke. Nah, dalam contoh ini kita mencoba menghitung area S ini ya. Area S yang berwarna orange, di mana dia dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini. Fungsi ini. Kemudian, dia juga dibatasi dari bawah oleh X-aksis.
dan dari kiri dan kanan adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Ini ya. Jadi areanya adalah ini. Oke. Nah, dalam contoh ini, anggaplah area S ini adalah area diberi notasi A gitu ya. S ini sama dengan A. Kita akan mencoba aproksimasi atau memperkirakan area A atau S ini ya dengan menghitung area namanya A1. A1 itu adalah area yang direpresentasikan oleh persegi panjang R1. Nah, di sini. Ini ya R1. A1 ini direpresentasikan oleh R1, di mana cara menghitungnya ya satu persegi panjang, ya berarti panjang dikali lebar. Dalam hal ini tingginya ini ya. Nah, kita ambil tingginya ini, kita perkirakan adalah, kalau panjangnya jelas di sini adalah 1 gitu ya. 1. Kalau tingginya, kita perkirakan nilainya dari titik tengah gitu ya. Titik tengah dari si 0 dan 1. Ketika X-nya nilai setengah, maka F setengah nilainya adalah setengah kuadrat, yaitu seperempat. Jadi tingginya ini adalah seperempat. Nah, kita memperkirakan luas area yang sebesar ini menggunakan persegi panjang sebesar ini yang warna hijau. Tentu ini tidak presisi, tapi ini akan menjadi dasar pemikiran nanti. Jadi di sini kita A atau si area S tadi nilainya kira-kira kalau kita perkirakan dengan A1 adalah 1 dikali F dari setengah atau setengah kuadrat gitu ya. Nah, 1 dikali setengah kuadrat seperempat gitu ya. Nah, kita perkirakan luas area A itu adalah seperempat. Oke. Tapi ya sekali lagi ini belum presisi. Jadi kita butuh perkiraan yang lebih mendekati nilai aslinya, yaitu ya ini bagian ini belum kita perkirakan nilainya gitu ya. Nah, ini masih miss dari nilai perkiraan kita. Oke. Nah, sekarang kalau kita ingin lebih presisi, kita bisa menggunakan cara ya kita pakai lebih banyak persegi panjang, di mana area S tadi kita bagi lagi jadi S1 ya di sini dan S2 ya di sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Jadi kita bisa pakai mekanisme tadi memperkirakan S1 dan S2, ini kita sebut area A gitu ya. A ini sama dengan S1 tambah S2, di mana A nanti kita perkirakan dengan nilai A2, yaitu nilai R1 ditambah R2. R1 itu apa? R1 itu adalah persegi panjang yang mengaproksimasi area S1, yang ini ya. Yang segitiga yang persegi panjang yang pertama. Yang S2 adalah diperkirakan dengan R2, yaitu persegi panjang yang kedua ini. Nah, dari sini ya kita bisa hitung titik yang R1 panjangnya kan setengah ini ya, karena 1 dibagi 2 kan dapat setengah. Setengah dan setengah gitu ya. Berarti R1 panjang kali lebar, panjangnya adalah setengah, lebarnya itu direpresentasikan oleh tingginya. Tingginya adalah ketika X berada di seperempat, berarti seperempat kuadrat gitu ya. Oke, ini. Nah, yang R2 adalah setengah dikali tingginya, yaitu ketika berada di 3/4-nya ini ya. 3/4 kuadrat. Nah, kita dapat setengah kali 1/16 tambah 9/16. Dapat 5/16. Nah, ini tentu lebih presisi daripada yang tadi. Tapi sekali lagi, ini masih ada gap di sini. Nah, ini. Nah, masih ada gap yang kita belum hitung nilainya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat berikutnya. Oke. Nah, untuk dapat lebih presisi memperkirakan nilai kurva ini ya, nilai area di bawah kurva ini, ya tadi kita bagi 2, sekarang kita bagi 4. Ya, kita punya S1 di sini, S2 di sini, S3, S4. Gitu ya.
Nah, perkiraannya bagaimana ya? Kita pakai perkiraan R1, ya, R2, R3, dan R4. Oke, di mana kita punya masing-masing apa namanya, subinterval ya disebut ya. Subintervalnya ini adalah seperempat karena dia dibagi 4 gitu ya. Nah, terus tingginya ya tergantung masing-masing. Masing-masing punya tinggi sendiri, yaitu kalau yang si R1 tingginya adalah 1/8 kuadrat. Kemudian yang R2 adalah 3/8 kuadrat. Yang ketiga adalah 5/8 kuadrat, dan yang keempat adalah 7/8 kuadrat. Nah, kalau kita total ini, kita dapat nilai 21/64. Nah, ini tentu jauh lebih presisi daripada yang tadi. Tapi tetap masih ada gap di sini ya, yang belum kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya supaya lebih presisi? Kita lihat berikutnya. Oke. Nah, dengan mekanisme yang sama, kita bisa meneruskan cara yang kita sudah punya tadi ya. Oke. Dimana kalau tadi dibagi sampai bagi 4 ya. Kemudian kita lanjutkan, kalau kita bagi 8, kita teruskan perhitungan yang tadi. Ini contohnya. Jadi kalau kita bagi 8, ini kan dibagi 8 ini. Jadi area yang belum diperkirakan atau yang masih missing ini semakin kecil. Demikian juga kalau kita bagi dengan ini 16 ya. 16 itu area yang diproyeksikan itu makin kecil gitu ya. Yang tidak termasuk kita proyeksikan. Nah, begitu pula kalau kita bagi semakin kecil, yaitu 1000 di sini contohnya. Jadi area yang diperkirakan yang hilang dari perkiraan kita itu semakin sedikit gitu ya. Nah, inilah yang nanti kemudian menjadi dasar teori-teori dari kalkulus, di mana kita memperkirakan area di bawah kurva ini dari pendekatan penjumlahan area yang lebih kecil gitu ya. Nanti akan ada formulanya untuk yang ini. Jadi kalau kita lihat di sini 0,33. Nah, kalau kita hitung integral yang berdasarkan teorinya, nah ini kurang lebih sama sebenarnya ya. Gitu. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke teorinya. Baik, berikutnya kita akan membahas definisi formal dari luas area. Dalam hal ini digunakan notasi S di bawah grafik sebuah fungsi gitu ya. Area S di bawah grafik sebuah fungsi. Nah, sebelumnya kita di sini akan menggunakan notasi sigma atau notasi sum gitu ya. Di sini bagi yang belum familiar, notasi sigma ini digunakan untuk penjumlahan nilai fungsi dengan indeks dari batas bawah, ini K sama dengan 1 sampai N gitu ya. Jadi untuk lebih detailnya mungkin notasi sigma ini silahkan dilihat di section 4.3 dari buku yang kita gunakan ini. Oke, jadi begini, definisi luas area S di bawah kurva suatu fungsi itu didefinisikan seperti ini. Pertama, f adalah sebuah fungsi yang kontinu, fungsi non-negatif yang terletak pada selang tertutup A, B. Jadi antara A dan B. Nah, kalau kita asumsikan bahwa A, B dari A sampai B ini kita bagi menjadi n subinterval seperti tadi ya. Kita bagi jadi 4, kemudian kita bagi jadi 8, kita bagi jadi 16. Nah, sekarang kita asumsikan kita bagi jadi n. Nah, maka kita akan mendapatkan n jumlah interval dengan panjang yang sama, yang kita sebut dengan delta x.
yang bisa dihitung dengan B minus A dibagi N. Ini panjangnya gitu ya. Panjang masing-masing intervalnya. Jadi misalkan tadi ya begini. Kita bagi dari A sampai B kan gitu ya. Nah ini kita bagi sebanyak N. Misalkan N-nya kalau anggaplah segini. Ini sejumlah N. Jadi kita akan dapat delta X di sini. Delta X itu ya. B min A bagi N. Dimana kita akan mendapat N plus 1 poin yang terletak antara A dan B. Jadi ada A yang nilainya sama dengan dianggap X0. Kemudian ada X1, X2, sampai Xn yang sama dengan B. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung area di bawah fungsi f yang kita sebut area S itu ya, pada selang tertutup A, B, maka kita dapat menghitung area A ini adalah limit n mendekati eta hingga dari fungsi an, di mana fungsi an ini adalah penjumlahan antara fc, jadi mulai dari yang pertama sampai yang ke n gitu ya, dikalikan dengan delta x. Nah ini seperti sebenarnya memproyeksikan masing-masing sebagai sebuah persegi panjang gitu ya, seperti yang kita lakukan tadi. Persegi panjang, tapi sekarang karena dibaginya sejumlah n, di mana jumlah n ini mendekati tak hingga, artinya pembagiannya sangat-sangat besar gitu ya. Jadi pendekatannya ini sudah mendekati nilai luas area aslinya begitu. Nah itulah yang disebut dengan pencarian luas area di bawah fungsi dengan notasi sum ini ya. Ya. Nanti berikutnya kita akan membahas bahwa ini sumnya ini sering juga disebut dengan Riemann sum, Riemann gitu kalau nggak salah ya. Kemudian di sini juga menunjukkan semakin banyak n yang kita gunakan, area aproksimasi area persegi panjang yang digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva itu semakin akurat. Maka dari itulah n ini digunakan semakin mendekati nilai tak hingga. Oke, ya begitu kira-kira ya. Nanti kita akan bahas lagi detailnya. Oke, ini masih melanjutkan ilustrasi dari formula yang tadi. Jadi pada intinya kita ingin mencari luas area S ini kan. S ini luas areanya kita bisa perkirakan menggunakan pendekatan, oke, kita akan menghitung S ini menjadi beberapa area. Nah ini ya, S ini menjadi beberapa area sebanyak N gitu ya. Jadi berapakah luas area S kita perkirakan dengan ini adalah delta X ya kan. Delta X dikali dengan berapa ini F1 tingginya, F2, FC1, FC2, FC3 begitu ya, sampai sebanyak N gitu ya. Nah, kalau N-nya mendekati tak hingga, artinya dia akan semakin mendekati nilai S yang sebenarnya. Baik, dari pembahasan terkait menghitung luas area di bawah suatu fungsi continuous, baru selanjutnya kita bisa bicara terkait integral. Ya, definisi dari integral. Lebih tepatnya ini integral tentu gitu ya. Definite integral itu maksudnya integral tentu di mana batas atas dan batas bawah dan atasnya itu diketahui. Nanti selain integral tentu ini ada juga integral tak tentu yang kita akan pelajari selanjutnya. Nah, definisi integral tentu ini kurang lebih mirip dengan definisi mencari area di bawah kurva tadi. Di mana kita punya sebuah fungsi kontinu f ya, berada pada interval selang tertutup A, B. Nah, kalau kita bagi A, B menjadi n subinterval seperti tadi ya,
maka kita bisa mencari nilai delta X adalah B min A dibagi N. Ini adalah jarak antar areanya kalau kita bagi menjadi N subinterval. Dan kita akan mendapat N plus 1 titik, di mana titik X0 itu sama dengan A dan titik Xn sama dengan B. Dan diantaranya kita dapat titik-titik lainnya. Nah, C adalah sebuah titik yang terletak antara interval dari masing-masing ini ya, masing-masing jeda ini ya. Misalkan C1 itu dia akan terletak antara X0 sampai X ke 1 gitu. Nah, ini buat apa C ini? Ini untuk mencari titik tengahnya gitu ya di jeda tersebut, supaya kita dapat mengaproksimasi tinggi dari nilai persegi yang digunakan untuk memperkirakan nilai luas area di bawah kurva tadi. Nah, kalau C terletak di antara CK itu adalah yang terletak antara XK-1 dan XK, maka integral tentu dari fungsi f pada selang tertutup a, b, notasinya adalah integral fx dx dari a sampai b, gitu ya. Itu adalah notasi yang digunakan. Nah, lebih detailnya, integral fx dx dari a sampai b itu nilainya akan sama dengan yang tadi ya. Limit n mendekati tak hingga sigma k sama dengan 1 sampai n f ck ini kan udah dijelaskan tadi ya, nilai berada antara selang ini, kemudian dikalikan dengan delta x ya. Pada dasarnya ya kita mengalihkan seperti tadi, mencari luas area di bawah kurva. Jadi kita bagi jadi n dari a sampai b. Nah, ini kita bagi menjadi masing-masing kecil-kecil begitu sampai n-nya mendekati tak hingga. Dan kita totalkan semua jumlah persegi yang dihitung dari perkiraan ini. Nah, ini nanti formula ini akan sering digunakan gitu ya. Akan sering Anda lihat di bab pembahasan berikutnya. Oke, ya rumus yang tadi itu disebut juga dengan Riemann sum ya. Riemann sum untuk yang bagian penjumlahannya saja itu disebut Riemann sum, notasi sigmanya itu. Ini ditujukan untuk sebagai penghormatan begitu ya, ilmuwan Bernhard Riemann yang berasal dari Jerman. Oke, yang meneliti formula tersebut. Nah, berikutnya kita akan mengambil contoh bagaimana pendekatan Riemann sum ini bisa digunakan untuk menghitung nilai integral tersebut. Misalkan kita punya fungsi fx 4 min x kuadrat pada selang tertutup min 1,3. Nah, katakan kita membagi menjadi menjadi n subinterval di mana nilai n adalah 5. Berarti menjadi 5 subinterval. Nah, sekarang kita mau coba hitung berapa nilai luas area di bawah kurva tadi dengan n-nya sama dengan 5 gitu ya. Dimana nanti tinggi dari masing-masing persegi kita ukur berdasarkan midpoint dari masing-masing subinterval. Nah, jadi kalau kita diminta melakukan ini berarti ya kita hitung dulu ya, nilai A-nya min 1, B-nya 3, N-nya 5, berarti delta X-nya B min A bagi N. Kita dapat 4/5. Oke. Nah, sekarang kita bikin semua nilai partisinya ya. X0 nilainya min 1, kan tadi ya sudah sama dengan A. X1 nilainya ya min 1 tambah 4/5, yaitu min 1/5. Begitu X2 tambah lagi dengan 2 kali 4/5-nya ya, jadi segini. X3 begitu, tambah 4/5 lagi, X4, dan X5 nanti terakhir sama dengan B. Oke, kita sudah dapat semua. Kita akan berikutnya lanjutkan perhitungan Riemann sum-nya.
Oke, berikutnya ini adalah ilustrasi perhitungan Riemann sum-nya tadi ya, yaitu sigma K mulai dari 1 sampai 5, FCK dikalikan delta X. Ya, berarti ya mulai dari FC1 kali delta X, FC2 kali delta X, FC3 kali delta X, FC4 kali delta X, dan FC5 kali delta X. Nah, di sini kalau kita masukkan ke rumus ini, ya, nilai F-nya, di mana X-nya ini adalah mulai dari min 3/5, kemudian 1/5, 1, 9/5, 13/5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Maka kita akan dapatkan ini, perhitungan ini, delta X-nya adalah 4/5 di sini. Jadi silahkan dicoba dihitung dulu ya, sendiri. Kita dapat, baru kita kalikan. Nah, ini nilainya. Nah, kita kalikan dengan total ini dengan 4/5, maka akan dapat 6,88. Nah, jika kita bandingkan ini nilai Riemann sum-nya ini dengan nilai integral yang nanti kita akan pelajari caranya menghitung ini, ternyata nilainya ya kurang masih ya dekat tapi belum persis sama, tapi lumayan mendekati lah. Nah, karena kan lib n-nya masih 5 gitu ya. Jadi integral yang sebenarnya nilainya 6,6667, yang ini 6,88. Oke, ya dari contoh-contoh tersebut kita bisa melihat bahwa secara interpretasi geometrik, nilai integral dari suatu fungsi itu adalah luas area di bawah fungsi kontinu tersebut, di mana area itu yang dibatasi oleh ini ya, nilai fungsinya itu sendiri, nilai batas bawahnya, batas atasnya, dan nilai garis x-aksisnya ya. Jadi bisa dikatakan integral itu bisa diinterpretasikan sebagai luas area di bawah suatu fungsi. Oke, nah berikutnya kita coba nih bagaimana mengevaluasi nilai integral ini dengan cara interpretasi geometriknya. Misalkan, yang pertama adalah integral 0 sampai 2 dari 4 min 2x dx. Oke. Berikutnya ini integral 0 sampai 4 akar 16 min x kuadrat dx. Nah, untuk yang pertama gitu ya. Yang pertama, integral ini kita bisa menggambar area yang dihitung berdasarkan, nah ini ya, yang fungsi ini nanti disebut juga sebagai integran. Jadi fungsi yang ada di dalam integral ini disebut dengan integran. Integran fx itu adalah 4 min 2x pada selang tertutup 0, min 2, 0 sampai min 2. 0 sampai 2, sorry. Jadi kalau kita gambar, ini kan berupa garis lurus ya. Dimana terlihat di gambar ini, Y4 min 2X itu bentuknya seperti ini. Dia memotong sumbu Y di 4 dan memotong sumbu X di 2. Oke. Nah, kalau kita interpretasikan secara geometris, nah ini kan luas area di bawah fungsi ini yang dibatasi oleh Y-aksis dan X-aksis ini adalah, karena 0 sampai 2 ya, itu adalah sebuah segitiga gitu ya. Jadi kita bisa interpretasikan ya, area segitiga adalah setengah kali alasnya kali tingginya. Alasnya ini kita tahu adalah 2, tingginya adalah 4 gitu ya. Berarti integral 4 min 2x dx dari 0 sampai 2 itu adalah harusnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi, yaitu 4. Nah, ini kalau silahkan bisa dicek pakai software untuk menghitung nilai integral, hasilnya pasti sama.
Oke, contoh berikutnya yang kedua, yang B. Integran fx-nya adalah akar gitu ya, 16 min x kuadrat. Nah, kalau kita interpretasikan secara geometrik, persamaan ini merupakan akar positif dari persamaan lingkaran. Jadi kan y kuadrat sama dengan 16 min x kuadrat. Jadi y-nya saja ya akar 16 min x kuadrat gitu ya. Dimana kita bisa tahu bahwa di sini kalau dari persamaan ini saja ya, dia berpusat di 0,0 dengan nilai R-nya, nilai radiusnya adalah 4. Ya, berpusat di 0,0. Nah, jadi yang direpresentasikan oleh fungsi tersebut karena fungsinya lebih dari sama dengan 0, pada selang tertutup 0,4, ya hanya bagian kuadran satunya ya, kuadran positifnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau hitung, ini kan hanya seperempat dari lingkaran jadinya ya. Artinya kita mau hitung berapa luas area di bawah kurva ini, karena integralnya sama dengan luas area di bawah kurva, maka nilainya adalah seperempat kali luas lingkaran, pi kali r kuadrat gitu ya. Maka nilainya adalah pi kali 4 kuadrat dibagi 4, yaitu 4pi. Ya, ini ya. Jadi nilai integral sama dengan nilai luas area di bawah kurva. Oke, berikutnya kita akan melihat contoh di mana nilai f itu bisa bernilai positif ataupun nilai negatif, gitu ya. Nah, jadi f bernilai positif ataupun nilai negatif pada selang tertutup a, b. Jadi, bagaimana kita menginterpretasikan integral dari fungsi tersebut untuk selang a, b gitu ya. Nah, yang ini gambar satu ini ya, ini kan masih sama ya, Riemann sum-nya ya, yang ini. Dimana untuk n mendekati tak hingga dia akan sama dengan nilai integralnya. Nah, gambar 3 dan 4 ini menunjukkan interpretasi geometris dari nilai integral tentu tersebut, nilai integral yang ada batasnya ini ya. Nah, jadi area yang akan dihitung adalah yang ini S1, S2 dan S3. Nah, dimana kalau kita pakai pendekatan Riemann sum-nya ya kita akan punya bagian ini, dan bagian ini masing-masing didekati dengan menghitung perseginya gitu ya. Oke, nah secara umum dimana nanti integral tentu ini dari A sampai B fx dx ini ya kita bisa hitung dengan area S1 yang di atas kurva ini, di bawah kurva dibatasi oleh X ini dikurangi area 2, jadi yang di bawah fungsi X ini akan jadi pengurang ya, dan yang di atas lagi S3 yaitu ditambah S3 gitu ya. Oke, ya jadi secara umum bisa dikatakan bahwa integral tentu dari A sampai B pada fungsi f merupakan total dari area di bawah fungsi selang A, B. Jadi yang ini ya. Yang ini tambah yang ini. S1 ditambah S3. Ini kan plus nih. Ini juga plus. Dikurangi dengan area di atas fungsi. Ya, jadi area di atas fungsi itu ini. Ini area di bawah fungsi, area di atas fungsi. Jadi dikurangi dengan S2 gitu ya. Berikutnya kita akan membahas properti atau sifat-sifat dari integral tentu. Integral yang ada batasnya itu. Oke. Nah, yang pertama adalah definisi spesial untuk dua jenis integral tentu. Gitu ya, ada definisi spesial kita akan pakai nanti ini. Yang pertama, integral tentu fungsi f dari A sampai B
f dari A sampai A gitu ya, itu akan bernilai 0. Ya, karena luas ya area yang dimaksud dari integral ini adalah luas area yang sangat kecil. Bahkan bisa dibilang tidak ada, karena nanti dia akan saling mengurangi gitu ya, 0 nilainya. Oke, yang kedua, integral tentu dari fungsi f dari A sampai B itu sama dengan negatif dari integral tentu dari f, tapi dibalik ya, batas atasnya dari B menjadi batas bawah, di sini B sampai A gitu ya. Batas atas menjadi batas bawah menjadi batas atas. Untuk nilai A lebih dari B. Nah, ini juga akan kita pakai nanti. Oke. Nah, berikutnya terkait integral tentu suatu fungsi yang berupa konstanta. Nah, integral tentu dari constant function gitu ya. Nah, jika C ini adalah bilangan real, C ini berupa konstanta dan dia adalah bilangan real, maka integral tentu dari C, integral tentu C gitu ya, C dx, dari A sampai B itu sama dengan C dikali B minus A. Nah, ini kalau kita interpretasikan secara geometrik, integral suatu fungsi yang konstanta itu kan berupa garis lurus saja ya, terhadap sumbu Y. Gitu ya. Nah, kalau kita cari integralnya dari A sampai B, tentu ini menjadi menghitung luas area ini kan. Luas area persegi ini, persegi panjang ini. Di mana lebarnya, panjangnya adalah B minus A. Ya. Tingginya adalah ya C ini, C kali B minus A. Itulah luas areanya alias nilai integralnya. Oke, sifat-sifat berikutnya atau properti berikutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu, sifat penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Jadi integral tentu dari penjumlahan dua fungsi atau pengurangan dua fungsi, misalkan di sini ada dua fungsi fx dan gx gitu ya. Bisa jadi penjumlahan f plus gx atau f minus gx. Itu jumlahnya akan sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari integral masing-masing fungsi secara terpisah. Jadi kita integralkan f secara terpisah, tergantung tanda ininya nanti dia bisa plus, bisa minus, integral gx secara terpisah. Nah, itu sifat atau properti sum atau difference dari integral tentu. Oke, kemudian yang kedua. Ini terkait integral dari suatu konstanta dikalikan fungsi. Ya, mengalikan konstanta dengan fungsi. Jadi integral dari suatu konstanta dikalikan dengan suatu fungsi itu akan sama dengan konstanta tersebut dikalikan integral dari fungsinya. Jadi konstantanya bisa dipisah gitu ya pengalinya. Dimana C ini bisa berapa konstanta apapun, bilangan real. Kemudian properti ketiga terkait integral tentu gitu ya. Jika C itu adalah sebuah bilangan yang terletak antara selang tertutup A, B. Jadi kalau kita punya selang tertutup begini ya. Di sini A, di sini B. Nah, C itu bisa jadi terletak di antaranya. Ini ada C. Maka integral tentu dari fungsi f dari A sampai B itu sama dengan integral tentu dari f, fungsi f, dari A ke C ditambahkan integral dari fungsi f dari C ke B. Ini ibaratnya seperti kita membagi menjadi dua area begitu ya. Misalkan kita punya ini ya fungsi f-nya ya. Kemudian kita punya A dan punya B. Kemudian kita punya C. Jadi integral ini dari A sampai C fx itu
ditambahkan dengan integral dari C sampai B fx, ya. Karena dia sama-sama penjumlahan dua area ini kan, totalnya jadinya. Gitu. Oke, 3 properti berikutnya itu akan melibatkan pertidaksamaan, gitu ya, atau sifat-sifat pertidaksamaan dari integral. Yang ini ya, yang keempat, karena tadi di yang ketiga, sekarang lanjut ke yang keempat. Untuk fungsi non negatif fx, ya, di mana fx lebih besar sama dengan 0 pada selang tertutup a, b, maka nilai integral dari fx dx dari a ke b, ya, pada selang tersebut lebih besar sama dengan 0. Ya, ini jelas ya, dalam arti begini. Ketika kita punya fungsi yang positif begitu ya, fx, fungsi non negatif gitu. Kalau ditanya berapakah luas area antara A dan B dari fungsi ini, ya tentu luas areanya juga akan positif gitu ya. Kemudian jika kita punya ini yang kelima ya, properti kelima. Jika kita punya dua fungsi fx dan gx, di mana fx lebih besar sama dengan g pada selang AB. Itu kalau diilustrasikan tuh seperti ini. Katakan kita punya fx begini ya. Kemudian kita punya gx begini. Nah, ini fx, ini gx. Oke. Integral dari, karena ini kebalik ya, fx lebih besar sama dengan gx, berarti yang atas adalah fx karena dia lebih besar daripada gx untuk selang AB gitu ya. Ini selang AB dari A sampai B. Nah, ini artinya apa? Ini artinya integral dari fungsi f dari A sampai B itu lebih besar sama dengan integral dari G dari A sampai B. Artinya apa? Kalau kita punya dua fungsi, satunya ada lebih di atas, satunya lebih di bawah gitu ya. Kalau ditanya berapa luas area yang di bawah fungsi G dan di bawah fungsi F, kita bisa bilang juga luas area yang ada di bawah fungsi F, yang ini ya, tentu akan lebih besar daripada luas area yang ada di fungsi G yang ini. Nah, begitu. Ini maksudnya properti yang nomor 5. Kemudian untuk properti yang nomor 6, ini adalah katakan kita punya nilai fungsi f nih sama ya, continue, dan kita punya nilai nilai minimum daripada f ini, nilai minimumnya m kecil, dan nilai minimumnya dari nilai maksimum dari fungsi ini adalah absolute maksimumnya adalah m besar pada rentang a, b. Maka di sini dikatakan bahwa m kali b min a ini kan bentuk persamaan untuk mencari luas persegi ya. Nah, persegi panjang yang dicakup oleh si nilai absolut minimumnya itu lebih kecil sama dengan dari luas area di bawah kurva dari fungsi tersebut, lebih kecil dari ini juga persegi tapi yang lebih besar karena dia ada di titik maksimumnya. Gitu. Jadi urutannya seperti ini. Kalau kita gambarkan mungkin seperti ini ya. Oke. Katakan kita punya fungsi begini. Nah, dari ini A sampai ini mungkin B. Nah, ini adalah menunjukkan nilai m kecilnya ya, karena ini adalah nilai minimumnya, m kecil. Gitu ya. Kemudian di sini ini menunjukkan nilai m besar.
luas area dari M kecil di sini, ini kurang dari luas area yang ada di bawah kurva. Ini ya. Nah, luas area di bawah kurva kurang dari luas persegi yang ada di titik absolut maksimumnya kurva. Gitu. Oke, ini mengilustrasikan properti atau sifat yang ke-5 dan ke-6 tadi ya. Nah, untuk yang ke-5 ini digambar ulang, kita punya fungsi f. Fungsi f ini yang lebih besar daripada fungsi g yang ini. Dimana nanti area yang dicakup oleh fungsi f, yang ini ya, yang di atas ini sampai yang di bawah, itu akan lebih besar daripada area yang dicakup oleh fungsi g yang ini. Nah, itu arti sifat atau properti yang nomor 5. Nah, kalau yang nomor 6 tadi ya, kita punya fungsi seperti ini, fungsi f-nya ini. Nilai absolut minimumnya kan di sini ya, m kecil. Nilai absolut maksimumnya ini, m besar. Jadi nilai yang ada di persegi ini, b min a dikali m yang ini akan lebih kecil daripada total yang ada di kurva. Yang di bawah kurva yaitu yang ini, termasuk dia juga kan. Nah, nilai yang ada di bawah kurva tentu lebih kecil daripada nilai yang ada di kotak di absolut maksimum, yaitu m dikali b min a, m besar ya, yang ini. Nah, begitu. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan mengarah ke teorema fundamental kalkulus. Tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu beberapa definisi dan teorema yang akan menjadi dasar-dasar yang mengarah ke teorema fundamental kalkulus tersebut. Yang pertama ada definisi yang namanya nilai rata-rata suatu fungsi, atau di sini diberi simbol FAV gitu ya. Nah, nilai rata-rata suatu fungsi apa itu? Nah, definisinya seperti ini. Jika fungsi f terintegrasi pada selang tertutup a, b, maka nilai rata-rata dari f, gitu ya, nilai rata-rata dari f pada selang tertutup AB adalah FAV yang dihitung dengan 1 dibagi B min A dikali dengan integral dari A sampai B fx dx. Ya. Nah, oke, dicontohkan di sini kita diminta carilah nilai rata-rata fungsi dari f, di mana f adalah 4 min x kuadrat pada interval min 1, ini ada minnya di sini ya, min 1 sampai 3. Jadi dengan persamaan 1 tadi, kita bisa menghitung nilai rata-rata fungsinya atau FAV tadi ya. Nah, formulanya ini, jadi tinggal dimasukkan nilainya 1 dibagi 3 min 1 berarti seperempat jatuhnya ya. Nah, dikali integral min 1 sampai 3. Nah, di mana integralnya ini nanti kita akan pelajari caranya. Di sini diberikan nilainya dulu 20/3 gitu ya. Jadi kita dapat nilai seperempat kali 20/3, yaitu 5/3. Oke, dari definisi dan contoh tadi, sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya nilai FAV atau nilai rata-rata fungsi itu kan merupakan salah satu dari fx ya, dari fx ini, dari nilai fx. Yaitu nilai, katakanlah dia adalah fc gitu ya. Fc adalah nilai f ketika x-nya berada pada titik c. Nah, di mana c ini adalah suatu bilangan antara selang tertutup a, b. Nah, di sini dirumuskan teorema pertama terkait nilai rata-rata suatu fungsi untuk integral adalah untuk f adalah fungsi kontinus pada selang tertutup a, b,
akan ada nilai C pada selang A, B, di mana Fc ini adalah 1/b min A kali integral A sampai B fx dx. Nah ini sama ya tadi ya. Jadi nilai Fc ini dapat digunakan untuk menghitung begitu ya, menghitung nilai FAV tadi. Oke, berikutnya kita bisa mencoba teorema nilai rata-rata fungsi integral gitu ya. Di mana kalau kita diminta cari nilai C-nya atau nilai antara selang A dan B itu ya, antara 0 dan 2, di mana diketahui fungsi integral fx-nya 4 min 2x. Jadi cari nilai rata-rata fungsinya tersebut dan pada C berapa dia berada gitu ya. Oke, pertama tentu kita gunakan formula tadi ya, formula untuk teorema nilai rata-rata untuk nilai integral. Di mana kita ketahui rumusnya adalah ini. 1/b min A kali integral ini ya, itu adalah sama dengan Fc. Nah, Fc itu adalah fungsi F dimasukkan nilai C-nya, jadi 4 min 2C. Nah, kemudian nilai yang fungsi ini, kita cari nilai integralnya. Nah, jadi nah ini untuk ini ya, untuk menghitung ini, nilai ini ya, ini diberikan clue bahwa integral 0 sampai 24 min 2x dx itu adalah 4. Jadi ini adalah setengah kali 4 sama dengan 4 min 2c. Nah, kita bawa c-nya ke sisi kiri, nah, kemudian yang angka di kanan. Jadi nanti adalah 2c sama dengan 2. Jadi c sama dengan 1 ini ya. Gitu. Oke, ya berikutnya kita akan berkenalan dengan teorema kedua di sini ya dihitungnya. Tadi kan teorema pertama, tapi ini merupakan teorema dasar atau teorema fundamental kalkulus yang pertama, gitu ya. Oke, pada teorema ini kita asumsikan bahwa kita punya fungsi kontinu di F, gitu ya, fungsi kontinu F pada selang tertutup A, B. Di mana di sini nilai integral dari F kecil ya, itu didefinisikan dengan fungsi F besar ini ya. F besar, ditulis F besar X, merupakan integral dari fungsi ft dari A sampai X. Di mana X adalah suatu nilai antara A dan B. Oke, nah di sini kita pakainya ft ya sebagai fungsi dummy karena kita sudah pakai notasi X sebagai upper limit. Jadi fx yang merupakan integral dari A sampai X ft dt, di mana X adalah nilai di antara A dan B, selang A dan B. Nah, ini adalah nilai definisi integralnya gitu ya. Nah, dia jadi kalau kita ilustrasikan secara geometris ini fx ini begini. Dia adalah sebuah area di bawah kurva atau fungsi fx dari A sampai X. Selangnya kan A sampai B. Sekarang kita punya X, A sampai X. Inilah areanya. Oke. Nah, fungsi f besar X ini juga dikenal sebagai antiderivatif atau anti turunan gitu ya. Anti turunan. Nah, kenapa? Karena nanti
anti turunan fx ini, f besar x ini akan memiliki turunan ya diferensiabel pada antara selang terbuka A, B yang disebut dengan f besar aksen x yang merupakan turunan dari si fungsi f besar x ini, yaitu d per dx. Ini kan turunan ya, ini lambang turunan dari integral a sampai x f t dt, di mana nilainya itu sama dengan f x gitu. Ya, jadi kalau kita punya ini ya, fungsi f ini yang merupakan integral a sampai x f t dt, dia akan punya fungsi ini disebut sebagai anti derivatif atau anti turunan dari fungsi ini. Karena ini kalau diturunkan dapatnya f besar aksen x ini, di mana dia adalah d per dx atau turunan dari fungsi ini yang besar ini. Nilainya adalah fx. Jadi bukan ft yang dimasukkan di sini, tapi nilai x-nya saja gitu ya. Nah, di sini baru kita bisa lihat bahwa secara geometris memang ini kan integral nih ya. Ini integral atau antiderivatif tadi. Ini adalah derivatif atau turunan. Gitu ya. Secara geometris mereka memang tidak berhubungan gitu ya. Kalau ini menghitung luas area di bawah kurva, ini mencari garis singgung gitu ya. Tapi kalau secara fundamental gitu ya, dua persamaan ini, dua teori ini sangat berhubungan gitu ya. Ya, ini fx kalau diturunkan dapat f aksen x gitu ya. Nah, ya, sorry ya, gitu ya. F aksen x ini merupakan turunan dari nilai integralnya. Ya. Oke, berikutnya kita akan coba menggunakan teori fundamental kalkulus tersebut untuk menghitung nilai turunan dari fungsi A dan fungsi B. Ya, fx dan gx ini ya. Nah, yang pertama untuk integran yang fungsi integrannya adalah ft 1 per 1 min t kuadrat. Nah, kita ketahui dia nilainya adalah continuous di semua selang gitu ya. Maka kalau kita diminta mencari berapakah turunan dari fungsi ft ini, maka dengan teorema kalkulus dasar bagian 1, yaitu turunannya f aksen x adalah ini lambang turunan ya, d per dx integral dari min 1 sampai x 1 per 1 plus t kuadrat. Ini adalah fungsi ft-nya ya. Dan nilainya adalah fx, yaitu tinggal x-nya dimasukkan ke t-nya ini, 1 per 1 plus x kuadrat. Inilah turunannya. Gitu. Oke, berikutnya hal yang sama kita bisa implementasikan untuk fungsi integran gx akar 1 plus t kuadrat, di mana dia continuous untuk di selang manapun. Maka turunan dari fungsi ini adalah g aksen x, dia adalah d per dx dari integral ini ya, ini fungsi gx-nya ya, x dari x sampai 3 akar 1 plus t kuadrat dt. Nah, di sini yang kita lihat adalah x-nya ada di bawah ya, sedangkan ininya ada di atas. Jadi kita bisa implementasikan teori yang tadi ya, di mana turunan dari integral ini sama dengan turunan dari minusnya, di mana nanti minus batas bawahnya jadi batas atas dan batas atasnya jadi x gitu ya. Nah, ini ya teorema ini. Dari sini barulah kita bisa mendapatkan minus d per dx dari integral ini adalah minus akar. Jadi minus akar 1 plus x kuadrat. Oke, ya selanjutnya kita membahas teori dasar kalkulus bagian 2 gitu ya. Teori dasar kalkulus bagian 2 ini pada intinya begini.
pada teori kalkulus dasar bagian 2 ini menunjukkan bahwa kita dapat menghitung integral dari fungsi fx itu berdasarkan nilai anti turunannya, yang tadi ya, f besar tadi. Nah, tentu ya menggunakan nilai anti turunannya ini akan sangat memudahkan, karena sebelumnya kita menghitungnya pakai Riemann sum-nya ya, yaitu limit n mendekati tak hingga dari sigma k sama dengan 1 sampai n f ck kali delta x gitu kan ya. Nah, ini sangat-sangat melelahkan ya menghitungnya. Nah, maka kalau menghitungnya hanya dengan anti turunannya itu akan sangat memudahkan. Nah, yang digunakan adalah total sum-nya ya, total sum dari anti turunan untuk batas atas dan batas bawahnya. Nah, di sini kita lihat definisinya itu kurang lebih seperti ini untuk teorema kalkulus dasar 2. Untuk fungsi f yang kontinu pada selang tertutup a, b, integral dari a sampai b fx dx, ya, f kecil ini, itu sama dengan nilai antiderivatif untuk batas atasnya. Ya, antiderivatifnya berapa, dimasukkan nilai batas atasnya, yaitu b, dikurangi nilai antiderivatifnya, ya, dimasukkan batas bawahnya, yaitu a. Ya. Jadi di sini ya, ini dikatakan f adalah antiderivatif dari fungsi f kecil. Sedangkan f aksen adalah ya f kecil itu sendiri. Oke, nanti kita lihat cara penggunaannya. Oke, di sini dicontohkan misalkan Anda diminta menghitung ini, integral dari 1 sampai 2 x pangkat 3 min 2x pangkat 2 tambah 1 dx. Nah, ini caranya bagaimana? Ya, kita cari dulu integralnya ini, yaitu 1/4, ya ini pangkat 4, jadi 1/4 pangkat x pangkat 4, ini jadi 3, 2/3 x pangkat 3 plus x. Nah, ini caranya ini kita akan pelajari nanti di integral tak tentu. Nah, setelah kita dapat ini, kita akan masukkan batas atas dan batas bawah gitu ya, 2 sama 1. Nah, di sini masukkan 2, 1/4 kali 2 pangkat 4 jadi 8. 2/3 kali 2 pangkat 3 kali 2 8, 16/3 tambah 2. Nah, ini yang bagian pertama. Dikurangi yang bagian kedua, dimasukkan nilai 1. 1 kali 4 x pangkat 4, 1 1/4. 2/3 kali 1 gitu ya, min 2/3 tambah 1. Nah, ini kalau di total ternyata dapatnya 1/12. Nah, begitu juga yang B ya. Silakan dicoba perhitungan ini. Dan juga yang C. Sama persis. Oke, kira-kira demikian untuk bagian pertama dari pengenalan integral.